Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Putra Jaya Mandiri. Semoga para rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berbagi video tentang seberapa besar pengaruh setelan klep terhadap kompresi sepeda motor. Ini contohnya untuk Mio ini. Kita akan coba cek setelan klepnya karena motor ini tidak mau hidup ya. Terus kalau hidup lama, digas itu baru jalannya lama. Nah, terus hidupnya juga susah. Nah, untuk saat ini dia tidak mau hidup sama sekali. Nah, untuk trik motor yang tidak mau hidup ini ada tiga trik yang saya berikan. Yang pertama, cek dulu bahan bakarnya, ada tidaknya bahan bakar di dalam tangki. Kemudian aliran bahan bakarnya lancar atau tidak. Terus tutup tangkinya, lubang pernapasannya bagus atau tidak. Kemudian karburatornya pastikan dalam kondisi bersih. Kemudian pengabutannya juga normal. Yang kedua, cek kompresi. Nah, bagaimana cek kompresi itu? Ya, kalau tidak punya alat mungkin pakai jempol atau jempol gig ya. Mungkin kita bandingkan dengan yang motor normal. Ketika kita engkol atau kita selah, kondisinya dia bunyinya agak cetar gitu ya. Pas di engkol ditutup lubang businya, itu kondisinya kuat tembakan dari busi itu. Kemudian yang ketiga yaitu cek pengapian. Nah, dalam hal tiga komponen ini, kalau misalnya bahan bakar oke, berarti tidak perlu dicek lagi sampai ke bawah. Kemudian di api, misalnya di api busi ada, nah tinggal dicek di kompresi. Nah, jika kompresi lemah, langkah selanjutnya jangan bongkar dulu, kita coba cek celah klep, karena pengaruhnya besar celah klep itu. Jika terlalu rapat maka kompresinya akan lemah. Nah, mungkin untuk analisa ini kita lihat juga kronologinya dari si konsumen yang punya motor. Apakah ada riwayat motor ini makan oli atau berasap segala macam. Kalau kondisinya memang riwayatnya dia makan oli atau berasap, mungkin bisa jadi ring piston yang kena. Tapi kalau memang tidak ada riwayat, coba cek celah klep. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ikuti terus videonya sampai tuntas. Jangan di skip ya, karena nanti step-stepnya tidak ketemu. Oke, salam baku Bang Oli. Tolong subscribe Enco. Kalau kamu udah subscribe ngan minum oli kah? Oke, untuk tahap pertama saya cek di bahan bakar. Itu ada kondisinya cukup banyak. Kemudian lubang pernapasan ini bersih, tidak ada ini ya, lubang nih samping ini juga bagus. Kemudian untuk bahan bakar oke. Kemudian akan kita cek di pengapian. Kita cek di pengapian, cek pengapiannya. Jadi 3 jurus itu sangat manjur untuk ngecek motor ya. Bahan bakar, pengapian, kompresi. Ini kita cek dulu apinya. Apinya ada ya. Lihat. Nih di bagian ini. Biar kelihatan. Oke, bunga apinya ada. Nanti kita coba ini sekalian ganti busi, karena businya juga udah kotor. Kemudian untuk kompresi, ini coba saya masukkan ini. Tutup lubang businya ya, lubang businya ditutup, kemudian diengkol atau diselah.
itu tidak ada bunyi cetak stas. Coba biar nggak terlalu berisik, saya coba di engkol aja. Nah, tidak ada, hampir tidak ada kompresi. Coba nanti kita cek celah klepnya. Pertama kita buka dulu tutup klepnya. Tutup klep ini sudah saya kendorin tadi supaya tidak memakan durasi yang panjang. Cek tutup klep. Oke, kemudian kita cek topnya ya. Topnya itu berada di bagian magnet ini, ada tutup yang ini plastik ini, buka aja ini. Kemudian posisikan segitiga itu. Oke guys, saya gunakan senter untuk melihatnya ke dalam, itu agak gelap. Saya geser dulu. Ini gunakan kunci T14 untuk muter nih kipasnya. Di situ ada segitiga, kemudian paskan dengan huruf T. Nah, huruf T itu sendiri artinya top. Top itu memberitahukan bahwa itu ya, yang garis H sama garis I itu untuk top klepnya, setelan klepnya di garis lurus 1 di sebelah H, paskan dengan segitiga yang ada di dinding gitu. Nah itu H, terus sampingnya itu yang di dinding crankcase itu ada tanda segitiga, paskan. Kemudian kita coba cek celah klepnya. Nah, posisinya apakah sudah tepat atau belum. Nah, kalau dia kondisinya tidak goyang atas bawah, coba kita putar satu kali lagi untuk di bagian magnet tadi, karena dia mencari posisi yang top. Takutnya kalau misalnya dia posisi overlap, kita start klep malah bahaya. Harus posisi top. Top itu posisi kompresi. Oke. Apa? Nah, coba perhatikan celah klepnya. Ini goyangnya sedikit sekali yang ini. Yang klep minyaknya tidak goyang sama sekali. Nah, ini tidak goyang. Nah, ini kalau yang bawah ada goyang dikit, sedikit sekali ya. Nih. Kalau kita ukur pakai puller, itu celahnya mungkin kalau yang atas nggak ada celah. Itu yang mempengaruhi dia kompresinya itu. Oke, untuk klep minyak ini terlalu rapat, tidak ada celah sama sekali. Kemudian untuk klep yang ini goyang sedikit, klep api ya, atau klep exhaustnya. Nah, untuk Mio sendiri saya gunakan puller supaya rekan-rekan lebih paham. Untuk klep yang di bagian ini, di bagian intake atau klep minyak, ini saya kasih ukurannya 0,08.
Ini ya puller 0,08 mili ini ukurannya. Kalau untuk ukuran piling sendiri ini yang penting goyang. Nah kalau misalnya nggak ada puller, yang penting ini goyang, nggak boleh rapat. Ini kita coba. Ini nggak ada goyang sama sekali nih ya. Dari dulu. Jadi setelan klep Yamaha itu beda dengan jenis Honda. Kalau Honda, Grand, Supra itu nggak masalah rapat. Kalau Yamaha nggak bisa, harus sesuai ininya. Ini saya kasih pullernya 0,08 mili supaya ada celah. Jadi kalau mau masang puller itu ini nggak boleh terlalu kencang, dia bisa ditarik, nggak boleh sampai bekas di puller itu. Nah, kalau ditarik tuh masih agak nggak terlalu jepit gitu. Gunakan penahan ini sama kunci 8. Nah ini kalau ditarik dia nggak terlalu sempit. Oke, kalau digoyang segini, nah masih ada bunyi-bunyi tik 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 tik. Yang bagian bawah juga saya kasih ukurannya 0,10 nih, 0,10. Sama saya hindari dulu. Sama kayak tadi, jadi ngunci pullernya itu nggak boleh terlalu seret, tapi ditarik itu enak gitu, cuman nggak terlalu longgar juga. Nah, penting dia setelannya itu puller itu cuma sebagai perantara antara pembatas antara klep baut setelan klep dan ujung klep itu. Tetap ditahan. Oke, ini 0,08 mili, 0,10 mili. Coba kita tutup dulu. Kemudian kita coba engkol. Tutup dulu. Oke, dalam penyetelan klep ini untuk klep in dan egg itu kenapa harus ada celah, untuk supaya ketika dia mesin panas ada ruang untuk memuai. Kalau besi itu kan sifatnya kalau panas dia ngembang ya, akan memuai. Nah, ada ruangan untuk besi itu memuai, karena panas itu bisa menyebabkan besi memuai. Apalagi suhu di dalam ruang bakar itu bisa mencapai angka 1000 derajat Celcius. Mungkin saya juga nggak pernah ngukur. Oke, ini coba saya masukin gempeng, bunyinya agak beda. Sudah ada. Oke. Untuk busi saya ganti baru aja supaya lebih mantap. Kalau saya servis busi selalu menggunakan yang ori, baik yang punya Honda atau Yamaha. Saya pakainya yang ori supaya apinya juga bagus, hasil kerja kita juga mantap, jadi konsumen puas.
Oke, coba kita tes hidupin. Hidup motornya. Jadi sangat besar pengaruh celah klepnya. Pengaruh celah klep itu sangat besar terhadap sepeda motor, khususnya Yamaha. Jadi Yamaha itu tadi saya buat 0,08 yang mili di yang atas dan yang bawah 0,10 mili. Tapi kondisinya tidak, bunyi klepnya nggak kasar, nggak ada bunyi kasar. Ini tenaganya juga enak. Di starter juga ada starter langsung hidup. Nah, oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Putra Jaya Mandiri.